البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, hadis yang sudah kita lewati hadisnya masih hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, distarkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lihat berikutnya halaman 60 itu, disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, fal mu'minu yasunu al-mal. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga hartanya. Yasunu al-mal, menjaga hartanya. Maksudnya bagaimana? Hartanya jangan dihambur-hamburkan. Dijaga baik-baik. Jangan dipakai untuk foya-foya. Paham ya? Karena banyak orang awam yang kadang lupa akhiratnya. Dia punya harta miliaran, tapi digunakan untuk apa? Untuk piknik sana, piknik sini, rekreasi sana, rekreasi sini. Lupa umrah dia, lupa haji dia. Ke Jepang 5 kali, ke Amerika udah tiap hari bahkan. Kok bisa? Kenapa tiap hari ke sana ngapain? Kok bisa? Memang tinggal di sana orangnya. Paham ya? Sehingga tiap hari ke sana. Paham? Nah, barakallahu fiikum. Intinya berpoya-poya. Allahul musta'an. Tapi lupa umrah dia, lupa haji dia. Bisa dipahami ya? Nah, Allahul musta'an. Seharusnya berpikir, dijaga hartanya. Kira-kira kita ilmu apa? Ilmu dengan harta lebih baik mana kira-kira? Sebutkan ucapannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, titik. Nah, itu jawabannya. Kita lewat dulu. Antum ingat antum? Bismillah. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail bin Ziyad, "Ya Kumail, wahai Kumail, innal ilma khairun minal mal." Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Innal ilma khairun minal mal. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Nah, mana ada dolar bisa jaga kita? Rial Saudi jaga kita? Tidak. Kita yang jaga harta tadi. Kita lihat lagi. Wa yasrifuhu fi wajhihi, dan hendaknya seorang mukmin menggunakan pada sisinya yang benar. Wa yaktanihi min wajhihi, dan memeliharanya, menyimpannya pada sisi yang benar. Wa yaksibuhu min wajhihi, dan mendapatkannya, menghasilkannya, yaksibuhu menghasilkannya, mendapatkannya min wajhihi, dengan sisi yang benar juga. Hakada al-mu'min, demikianlah orang mukmin. Jangan dihambur-hamburkan, difoya-foyakan untuk apa? Perkara yang tidak bermanfaat. Mafhum? Seperti yang sudah kita lewati berkali-kali kan? Nah, kalaupun antum ingin melihara kucing, cari kucing yang gratis. Enggak usah beli kucing 5 juta rupiah, 10 juta kucing Anggora. Paham ya? Ketika mati bingung dia. Allahumma musta'an. Cari yang gratis, sisanya disedekahkan kalau memungkinkan. Kita lihat sini, wa huwa mas'ulun an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Perhatikan, kita semuanya perhatikan ini, bahwasanya nanti kita semua akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Disimak kitabnya itu. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Wa fima anfaqah, dan pada perkara apa dia infakkan dengan itu. Jadi nanti yang hisabnya paling mudah itu yang miskin. Kenapa? Dia enggak banyak gerak dia. Hartanya sedikit, dia gunakan pun seperlunya. Orang-orang kaya yang jutawan, miliarder, milioner, tapi yang tidak kenal agama ya, waliyadzubillah ya, yang tidak kenal as-sunnah itu udah pertanyaannya banyak sekali. Ada pun yang kenal sunnah barakallahu fi, karena disalurkan pada perkara yang baik, disalurkan pada perkara yang benar, jawabannya pun akan
mudah untuk menjawabnya. Paham ya? Cuman jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya ketika masuk ke surga jaraknya berapa? Berapa lama jaraknya itu? Perbandingannya gitu loh. Duluan siapa? Orang miskin atau orang kaya? Nah, berapa jaraknya? Berapa tahun? 100? Apa? Mas? 500 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fi jaraknya segitu, bayangkan. Ngeri. Allahumma salim salim. Kalaupun kaya, kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Mereka al-ghaniyyu syakir, al-faqiru as-sabir. Ditulis itu. Al-ghaniyyu syakir, al-faqiru as-sabir. Kaya tapi bersyukur, fakir tapi sabar. Paham ya? Karena biasanya orang fakir enggak sabar. Orang kaya jarang sekali bersyukur. Allahumma musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita ambil dikit lagi. Fa alaihi an yattaqillah fi kasbil mal. Maka wajib atasnya bertakwa kepada Allah di dalam kasbil mal, yaitu mendapatkan menghasilkan harta. Kerja maksudnya. Hatta la yaksibuhu illa min at-tariqil halal. Hingga dia tidak mencarinya, tidak menghasilkannya, tidak mendapatkannya kecuali dari jalur yang halal. Paham ya? Kecuali dari jalur yang halal. Jangan yang penting banyak. Yang penting dapat sekali dapat langsung banyak tapi haram, judi. Paham ya? Allahul musta'an. Atau dengan cara yang lain apa? Malah pasang togel dia, pasang nomor. Allahul musta'an. Tidak kaya dia dapatkan, justru kesengsaraan yang akan dia dapati nanti di akhirat wal iyad billah. Allahumma salim salim. Wa alaihi an yattaqillah fi sarfihi, dan hendaknya dia wajib bertakwa kepada Allah di dalam sarfih, menggunakan artinya menggunakan harta tadi. Fala yudai'uhu fala yad'uhu fil malahi, maka hendaknya dia tidak menggunakannya, tidak menghabiskannya pada malahi, perkara-perkara yang sia-sia, permainan-permainan yang sia-sia. Paham ya? Dugem, joget-joget di klub-klub malam, barakallahu fi, kemudian malah apa? Dihambur-hamburkan untuk apa? Awifil khumur, mabuk, mendem, minum-minuman keras, awifil ma'asi, atau dalam perkara maksiatan. Allahul musta'an. Kata orang-orang awam itu, orang kaya punya harta berkuasa katanya, tapi di dunia saja. Di akhirat ngeri nanti balasannya. Allahumma salim salim. Awifil la'ab al-wallahi alladzi la khaira fi, atau dalam permainan dan juga sendagura yang tidak ada kebaikan dalamnya, main game. Di rumah ada kamar khusus untuk main game, kursi khusus. Sampai apa? Nah, karena kecanduan main game, matanya nggak bisa kedip, matanya melek terus. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Karena ada kisah seperti itu, orang ketagihan main game itu kadang diam tangannya gini ya. Enggak apa itu. Kecanduan ya. Enggak zikir ini, bukan zikir nih. Mencet-mencet tombol game itu. Karena kecanduan tadi, Allah musta'an. Kita lihat sini. Au masbah dzalik mimma yu'addu batilan, atau yang semisal dari itu, dari perkara-perkara yang dianggap batil. Itu penting sekali ya, jangan pernah meremehkan perkara yang seperti ini. Orang-orang banyak sekarang di luar sana, ini kisah nyata loh ya. Karena dibiarkan orang tuanya megang HP Android ini, main game sepenuhnya dia. Full. Paham ya? Kalau udah masuk, udah malam gitu di rumah dikunci kamarnya. Dia main game semalaman game dia. Main game semalaman. Setelah itu kecanduan. Setelah kecanduan sulit dibenahi. Diperiksakan ke rumah sakit, bilang gila enggak gila. Cari obat di apotek enggak ada obatnya. Gimana? Kecanduan. Melihat suatu, wah, game. Kecanduan tadi. Orang kecelakaan, orang tabrakan game gimana? Ya karena apa? Karena kecanduan tadi. Allahumma musta'an. Kondisikan ya. Alhamdulillah antum diselamatkan ya. Semoga tidak seperti itu. Wa yu'addu tabdziran, dan juga dari perkara yang serupa dengan itu yang dianggap sebagai tabdziran, itu berfoya-foya. Wa yu'addu safahan wa fasadan, dan juga dianggap sebagai apa? Bentuk kedunguan dan juga kerusakan. Itu semuanya dihindari. Fal malu lahu sya'nun, maka harta itu punya sya'nun, punya kedudukan. Harta punya kedudukan memang, cuman tempatkan di tempatnya. Wa huwa yu'inu 'alal khair, yang namanya harta itu bisa menolong, membantu dalam kebaikan. Idza ahsana tasarruf fi, apabila orang itu bisa mengindahkan cara menggunakannya. Tapi kalau enggak bisa mengindahkan, wa iyadillah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umat pada harta. Allahumma sallim sallim, nasallahu as-salamata wal afiyah.
Walhamdulillahirabbil alamin.